Tahukah kamu bahwa berbagai pekerjaan dan kegiatan perekonomian yang ada saling berhubungan satu sama lain, mulai dari industri properti dan rumah, hingga pedagang kaki lima. Semuanya saling berhubungan dalam sirkel perekonomian Indonesia, khususnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Secara singkat, pertumbuhan ekonomi atau economic growth didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian meliputi peningkatan kapasitas produksi berupa barang dan jasa suatu bangsa yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Per tahun 2017 hingga tahun 2019, Indonesia mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, yakni di atas 5%. Akan tetapi, per triwulan 2 2020, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok hingga negatif 5,32%. Hal tersebut disebabkan pembatasan sosial yang terjadi selama pandemi akibat virus corona. Perlu diketahui, tak hanya Indonesia, namun hampir seluruh negara di dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Sebagai rinci lebih jelas, Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 sebesar 2,97% year on year. Pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan 4 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% year on year. Angka ini memburuk dari kuartal 1 2020 yang mencapai 2,97% dan kuartal 2 2019 yang mencapai 5,05%, serta terendah sejak triwulan 1 tahun 1999. Pada kuartal terakhir, perekonomian Indonesia mulai tumbuh sebesar minus 3,49% year on year, membaik dari triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah atau turning point dari aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Lihat sekilas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2020, lantas apa penyebab kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Dilansir dari CNBC Indonesia, pada sektor transportasi dan pergudangan hingga minus 30,84% yang disebabkan pemberlakuan PSBB, larangan mudik dan penurunan aktivitas kargo. Lalu pada sektor akomodasi dan makan minum yang tercatat minus 22,02% disebabkan oleh turunnya jumlah wisatawan asing maupun domestik yang berlibur di Indonesia. Sedangkan industri pengolahan terkontraksi disebabkan penurunan produksi mobil dan sepeda motor yang cukup tajam sebagai dampak pandemi COVID-19. Kemudian sektor perdagangan terkontraksi diakibatkan penurunan penjualan mobil dan sepeda motor yang sangat tajam pada kuartal 2. Selain itu, terjadi banyak penutupan gerai penjualan akibat kebijakan PSBB yang dilakukan demi meminimalisir penyebaran COVID-19. Lalu bagaimanakah strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tahun 2021? Dilansir dari kontan.co.id, akan ada 4 hal yang akan dikerjakan oleh pemerintah di tahun anggaran 2021 mendatang. Pertama, melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menuntaskan penanganan COVID-19, serta menguatkan ketahanan domestik. Kedua, memperkokoh reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi dengan mendorong inovasi dan daya saing. Ketiga, melakukan reformasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sehingga kualitas lebih baik dan lebih terukur realisasinya. Keempat, pemerintah akan fokus dalam pembangunan nasional. Prioritasnya adalah kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pariwisata. Pemerintah juga akan fokus dalam meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan produktivitas. Kita sebagai masyarakat juga dapat ikut andil dan memperbaiki perekonomian. Dengan saling berbagi informasi yang bermanfaat, membantu dan mendorong pelaku ekonomi kecil di sekitar. Dengan saling menguatkan bahu, kita semua bisa menghadapinya.